Oke, halo, selamat pagi. Nah, Halo Sir, selamat pagi. kita tunggu temannya Selamat yang pagi, lain. Son. Oke, pagi Angel. Oke, hari ini kita masih tunggu temannya. Kita balik lagi belajar tentang Microsoft Excel. Oke, pagi Clarice. Oke, sambil sebuka. Nah, ini sebuka matanya. Nah, kita akan belajar tentang nih. Ini nggak usah ada apa kita lanjut ke bagian sini. Oke, kita lanjut ke bagian sini. Oke, topik kita hari ini kita bahas tentang bagaimana menghitung PPN. Oke, ini saya izin matiin apa ya, kamera ya, gara-gara saya pakai hotspot biar jaringannya lancar. Oke, nah, jadi topik kita hari ini kita akan belajar tentang ini, bagaimana menghitung PPN 10% untuk menghitung subtotal, total pembelian, pembelian tertinggi, pembelian terendah, rata-rata, banyaknya data. Oke, nah di sini kita mulai. Sekalian nunggu nih. Kita nunggu temennya, sekalian saya buat dulu yang baru. Oke, nah kenapa semulai dari awal biar di sini kita ntar lagi ujian, benar ya? Kita tanggal berapa ujian? Ada yang tahu tidak? Tanggal berapa kita ujian? Tanggal berapa? Ada yang tahu? Sepuluh. Oke, kemudian apa lagi tadi ini? Ada nama. Ayo, tanggal berapa kita ujian? Ujian untuk semester. Tanggal 2 Juni, benar ya Nicholas? Kita tanggal 2 Juni akan ujian semester dan di ujiannya itu membahas tentang Microsoft Excel. Oke, jadi rata-rata ujian itu membahas tentang Microsoft Excel. Jadi sekarang saya akan mengulangnya dari awal. Maksudnya mengulang itu adalah begini. Kita buat dulu dari awal. Biar di sini kita tunggu, ini ada 26 orang. Kita tunggu beberapa menit lagi ya, sampai 35 sambil saya buat. Oke, sambil di sini coba dibilang bagaimana cara untuk memperbesar selnya. Ayo, satu orang. Ini kelewatan. Seharusnya hanya di sel C doang. Tapi ini kelewatan. Bagaimana cara memperbesarnya? Ayo, satu orang. Cara untuk memperbesar satu sel itu bagaimana? Mana ada yang bisa menjawabnya? Oke, wait. Ini saya hapus dulu. Saya pindahin. Komputer. Nah, ini untuk menggabungin satu sel ini antara F, G, H, I, J, K, bagaimana cara menggabungkannya? Untuk menggabungkan sel, ayo satu orang, bagaimana cara untuk menggabungkan menjadi satu sel? Ini termasuk juga dalam soal ujian, makanya saya coba ulang-ulang lagi biar semuanya pada tahu bagaimana ini menjadi satu sel. Ayo satu orang. Mars and Center, oke. Nah, benar. Yang lain, masih satu orang, Kairin Grace, yang menjawab. Dari 8B, bagaimana caranya untuk menggabungkan sel? Oke, boleh di chat, boleh juga di ngomong. Ini sambil saya buat. Kalau nama barang, kalau untuk membeli suatu komputer atau laptop, yang pertama kita butuhkan adalah PC, desktop. Oke, stop. Nah, yang kedua, biasanya ada menjual notebook, ada menjual laptop. Oke, netbook. Kemudian ada hard disk. Oke, ada RAM, DDR3. Kemudian USB, flash disk. Nah, kemudian ada mouse.
Kemudian ada si keyboard. Kemudian ada SD card. Oke, SD card itu adalah penyimpanannya ya, yang eksternal. Kemudian di sini 11. Ada printer, apalagi yang biasanya ada dijual di peralatan komputer, toko elektronik. Ayo, apalagi yang biasanya dijual? Kalau notebook seperti apa? Oke, kalau notebook itu saya rasa sama kayak notebook ya. Oke, atau coba kita cari dulu sama-sama di Google. Ini, wait, biar semuanya pada tahu. Oke, ini sebuah screen. Ini sebuah screen, kemudian di sini nah, kalau netbook itu seperti begini. Nah, ini sama seperti notebook tadi, tapi lebih kecil. Bentuknya sama seperti jadi dia lebih kecil yang bisa kita genggam. Oke. Nah, inilah yang disebut sebagai netbook. Kalau notebook itu lebih kecil dari laptop. Oke. Paham ya? Jadi ini netbook, notebook, kemudian ada laptop. Kalau PC atau komputer udah pada tahu semua ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang ke-12 biasanya kalau menjual itu ada cok sambung. Oke, nah yang pertama dulu, satu orang tadi yang seperti saya bilang, bagaimana menggabungkan sel sebelum kita masuk. Kemudian bagaimana cara untuk memperbesar sebuah sel. Pakai Mars and Center. Oke, benar, udah 2 orang yang menjawab, tapi hanya dari 8B. 8A bagaimana? Ini dari 2 kelas, ada 33 orang. Masih 2 orang yang menjawab dan dua-duanya dari 8B. Dari Nicholas sama Claris. Dari 8A, ayo satu orang, jangan ketinggalan. Ini kita termasuk juga belajar biar tahu nanti waktu ujian. Oke? Ini sambil sebuat. Harga satuan. Oke, keciles. Oke, nah di sini kita tambahin 1. 13. Ada kamera. Benar ya? Nah ini. Oke. Ini sambil sebuat, tolong kasih tahu jawabannya bagaimana cara menggabungkannya ya. Kemudian untuk memperbesar sel, ini kelewatan. Ini saya buat sebagai jadi ujian. Jadi kita sekalian belajar untuk kisi-kisinya, oke? Nah, kalau PC desktop itu biasanya kita buat contoh harganya adalah 4.350.000. Berarti nolnya 1, 2, 3. Oke, kalau notebook itu harganya biasa dari 3.500.000. Oke, 1, 2, 3. Kemudian kalau netbook kita buat jadi 2, 3, 3 nano. Oke, wait, ini salah. Ini kita buat jadi 7 juta aja. Oke, ini ada lagi. Oke, benar ya. Cara menggabungkannya dengan Marcel. Oke. Nah, begini kan enak. Jadi udah ada menjawab dari 8A sama 8B. Nah, cara menggabungkannya ini kita cukup mengklik. Ini kita klik tahan. Kemudian Mars and Center ini. Oke. Nah, ini. Udah nampak. Jadi dia akan menggabungkan sel. Nah, dia menjadi seperti begini. Kalau untuk mempertebal tulisan, saya rasa semua udah pada paham ya. Cara untuk memperbesar tulisan, mempertebal, kita klik ini. Oke. Nah, seperti begini. Oke, kalau netbook, ini kita masukin harganya dulu satu-satu. Oke, sini kita buat contohnya adalah 2 juta aja. Kemudian hard disk, itu biasanya 950.000. Kemudian RAM itu 3,5. Oke, 350. Nah ini, USB biasanya itu berkisar 125.000. Oke. Kalau mouse, harga mouse biasa berapa per biji? Ayo, harga mouse biasanya berapa yang paling murah? Itu yang paling murah itu biasanya yang berwarna-warni atau yang transparan.
Itu ada 25.000. Keyboard itu agak mahal. Coba kita buat jadi 250.000. Oke, ini kelebihan nolnya. Dan ini kekurangan. Oke. Ini SD card kita buat 600.000. Printer 1,7. Sambung kita buat 54.000. Ini kamera 42. Oke, nah ini dari harganya yang udah ada segini. Oke, kemarin di Google Spreadsheet sudah belajar bagaimana cara untuk membuat menjadi rupiah. Benar ya? Bagaimana cara untuk membuat satuan rupiah atau menjadi satuan nilai mata uang. Kalau di Google Spreadsheet ada yang masih ingat tidak bagaimana cara untuk membuat mata uang? Di sini kita masih tidak memakai mata uang, jumlah mata uang. Ayo, satu orang bagaimana kalau di Google Spreadsheet bagaimana caranya? Ayo ingat. Oke. Ada yang tahu? Nah, ini kita sudah membahas tentang harga satuan. Kemudian apalagi nih? Ini satu tutup ya. Ayo, bagaimana caranya nih? Ini sebuah nih. Ada pakai ini tetap segini, tetapi dia ada Rp-nya atau rupiahnya. Nah, ini ya. Ini dia memakai rupiah ini juga. Dia masuk ke dalam rumus. Ayo, gimana cara untuk membuatnya menjadi rupiah? Oke, diblok dulu selnya, kemudian number. Oke, diblok dulu selnya, kemudian number. Oke, kita blok dulu selnya, kemudian di number. Oke, nah dari sini. Oke, ini ada mata uang S. Kalau S ini biasanya apa? Oke, kalau S ini biasanya apa? Yang gambar dolar. Oke, yang S ini adalah biasanya dolar. Benar ya? Nah, di bagian ini ada tanda panah ke bawah. Oke, kita klik aja. Kemudian di sini ada di sini tulisannya RP atau Indonesia. Oke. Nah, sebenarnya kita bisa tinggal klik. Nah, baru muncullah angka seperti begini. Hanya menekan saja. Tetapi kalau misalnya di sini tidak ada rupiahnya, kita boleh ke More Accounting Format. Oke, ini kurang lebih sama seperti di Google Spreadsheet ya. Kita klik. Oke, kita klik dan kita tunggu. Nah, di bagian accounting ini ada desimalnya. Nah, oke, ya itu Excel ya, Sir. Ya, ini benar. Kita sekarang lagi belajar Excel dari 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Kita kembali belajar tentang Excel, oke? Nah, di sini kalau untuk menghilangkan desimalnya, kita bisa menekan dari decimal place, oke? Ini ya 2 titik di belakangnya, oke? Nah, ini kita boleh tambahan sebanyak mungkin. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau ini tidak kita pakai menjadi 4.350.000. Nah, ini dalam bentuk dolar. Oke. Kalau ini dalam bentuk dolar, ini bisa kita ganti. Nah, di Google Spreadsheet itu nilai mata uang itu lebih dikit. Nah, di sini ada macam-macam banyak nilai mata uang yang ada di dunia. Oke, nah ini ada ini dan lain sebagainya. Nah, di sini kita tinggal cari aja yang namanya rupiah. Oke, nah kalau Google Spreadsheet itu adalah versi light dari si Microsoft Excel. Ada yang setuju tidak? Ada yang setuju tidak dengan yang sebilang nih, sampai Bitcoin pun ada. Ada yang setuju tidak dengan apa yang saya bilang? Kalau Google Spreadsheet itu adalah versi light-nya si Microsoft Excel. Oke, satu orang setuju. Kalau Google Docs itu versi light-nya si Microsoft Word. Ada yang setuju? Setuju juga ya. Maksudnya light itu bagaimana, Sir? Nah, maksudnya light itu adalah seperti sama kita di handphone.
Ada Facebook biasa, ada Facebook Lite. Nah, di dalam Lite itu dia sama-sama seperti Facebook. Tetapi di bagian isinya atau di bagian produk perjalanannya itu dia terbatas. Makanya itu Lebih hemat memori kan, Sir? ya benar lebih Like menghemat Facebook memori. Lite kan, Sir? Oke, iya benar. Yang namanya LED itu biasanya lebih hemat. Tetapi dalam konten-kontennya seperti begini itu terbatas. Oke, nah sama juga seperti kita membeli mobil. Jangan mobil dulu, handphone. Oke, dari tipe handphone aja. Misalnya kita pilih apa nih yang biasa kita pilih nih. Kalau Redmi nih, contohnya Xiaomi ya kan, yang baru-baru muncul ini ada Redmi Note 10, ada yang Pro-nya, ada yang versi S-nya, dan lain sebagainya. Nah, kalau dari versi tertingginya, maka kita akan mendapat lebih banyak yang kita lebih banyak dapat ya kan? Paham maksud saya? Kita bayar lebih mahal maka kita dapat lebih banyak seperti kameranya lebih tinggi, memory card-nya dan lain sebagainya. Nah, sama juga seperti Dexel ini. Oke, nah kembali ke topik kita di sini kita boleh pilih menjadi si rupiahnya. Oke, nah kekurangan ini kita harus mencari. Oke, kita harus mencari nih mana rupiah dari sini. Oke, itu seajarin ya. Contohnya ini kita okekan aja. Nah, kita balik ke sini kita mencari jadi si rupiah. Nah, ini kalau untuk mengurangi desimalnya itu biasa namanya apa? Increase desimal atau increase desimal atau apa nih namanya satu lagi? Kalau di dalam Google Increase Spreadsheet. desimal, Sir. Increase desimal. Satu lagi apa namanya? Selain increase apa lagi? Decrease desimal. Nah, di sini juga ada. Itu didapat dari sini. Lihat ya, nih. Tadi kita blok. Nah, ini ada increase desimal, ada decrease desimal. Nih, kita boleh klik untuk decrease untuk menghilangi nolnya. Nah, kalau increase untuk menambahi nolnya. Seperti begini ya. Oke, ini kita hapus. Oke, untuk sampai sini udah pada paham ya? Oke, kalau untuk nama barang ini, untuk memperbesar sel, ini dari tadi saya bilang. Oke, dalam hal mudah gini aja tidak ada yang bisa menjawab ya. Ini tinggal menggeser aja untuk memperbesar selnya, maka G-nya menjadi lebih besar. Oke, untuk ini udah pada paham ya? Itu mudah. Jadi kita tadi belajar bagaimana cara untuk menggabungin sel, untuk membuat rupiah, untuk belajar increase, decrease, kemudian memperbesar. Oke, kita lanjut. Jumlah beli, ini saya copy paste aja biar cepat kita belajar. Oke, ini saya copy. Jumlah beli, ini saya perbesar lagi. Ini kita buat printer biasanya membeli 2, cok sambung kita bisa buat 8, kamera kita bisa membeli 3. Oke. Nah, untuk di bagian sini, oke. Nah, kalau misalnya di dalam Google Spreadsheet itu dia tidak ada yang ini, benar ya? Tahu tidak maksudnya middle line sama ini? Oke. Kalau misalnya kita buat middle line nih, itu biasanya itu dia tulisannya di tengah-tengah. Oke, kalau ini dia berada di tengah. Kemudian kalau middle line ini maksudnya dia tulisannya itu pas di tengah kotaknya, bukan di bawah kotaknya. Oke, seperti begitu ya. Nah, ini kebetulan kita tidak nampak karena kita tidak gabungin ya. Oke, untuk kali ini kayaknya kita tidak akan keluar lagi ya. Maksudnya keluar dalam arti kita selama 40 menit ini full. Oke, waktu kemarin-kemarin kita hanya 30 menit atau 20 menit. Oke, kayaknya kali ini tidak. Oke, kita lanjut di bagian ini. Nah, sampai di sini kita masuk ke bagian PPN 10%. Ada yang tahu tidak? Apa itu arti PPN 10%? Ada yang tahu PPN 10% itu maksudnya apa? Pajak, benar ya. PPN itu biasanya adalah pajak. Oke, nah kemudian kita masuk ke bagian PPN. Nah, PPN ini kita masuk ke dalam sebagai rumus. Sebelum kita masuk ke dalam PPN, bagaimana cara untuk membuat tabel? Ayo satu orang, aktifin suaranya.
Bagaimana cara untuk membuat tabel di dalam Microsoft Excel biar lebih rapi? Yuk, bagaimana? Yang pertama, bagaimana kita ujian tentang Microsoft Excel. Center, kasih border. Oke. Ini udah kita buat di center. Oke. Nah, caranya itu lebih mudah dari di Google Spreadsheet. Kita klik ini, kita tahan seperti begini. Oke. Nah, ini di bagian ini. Bottom border. Nih. Oke. Dia ada nampak langsung di sini. Kita klik tadi tanda bawahnya aja. Kalau kita klik ini, dia hanya bergaris bawah saja nih ya. Saya klik. Dia hanya menjadi begini. Oke, dia hanya ada garis bawahnya. Nah, kita kembali, kita blok lagi, kemudian kita klik tanda bawahnya. Nah, di sini kita buat all border. Oke. Nah, maka akan seperti begini. Tetapi sebiasanya membuat menjadi lebih cantik. Menurut saya lebih cantik kalau kita buat lagi, kita pertebal di bagian ujung garis-garisnya semua. Nah, seperti begini ya. Nah, menurut saya ini lebih bagus dan kan kita buat. Nah, kalau masuk ke sini PPN 10%. Kalau kita hitung 4.350.000 dikali 2 berapa? Ada yang tahu tidak? 4.350.000. Atau kita buat jadi ini 1 2 3. Oke, kelebihan nolnya. Nah, 4.500.000 kali 2 berapa? 4.500.000 kali 2, 9 juta. Kemudian kalau PPN-nya 10%, itu berapa hasilnya? 900.000, benar. Itu kalau kita hitungnya dari yang biasa. Dari yang kita hitung secara biasa. Kalau memakai rumus bagaimana? Saya tidak mau kalau misalnya kita buat jadi begini ya. 900.000. Ini kita ketik secara manual. Nah, kalau untuk memasukkan rumusnya, ada yang tahu tidak bagaimana cara penghitungan rumusnya? Ayo, ayo, ayo. Bagaimana cara penghitungan rumusnya satu orang? Kalau kita hitung langsung, itu bisa ya. Ketik selnya se. Secara bagi nilainya itu bagaimana? Nilai bagaimana maksudnya ini Dennis Kosen? Oke, kalau Felicia, ini selnya maksudnya bagaimana? Cara untuk, oke, not responding barusan. Kalau misalnya sebuat kayak begini, ini I4. I4 dikali 2 bagi 10%. Oke, ada yang punya rumus lain tidak? Kalau temannya membuat seperti begini. Temannya membuat seperti begini. I4 dikali 2 dibagi 10%. Maka hasilnya dapatlah si 900.000. Oke, kita coba ya. Sama dengan I4 kita buat kali 2 dibagi 10%. Oke, nah ini kita enter. Nah, inilah hasilnya. Inilah hasilnya. Ada yang tahu kenapa ini ya? Ini saya pakai rumus, tetapi hasilnya begini, pagar, pagar, pagar. Oke, kita perbesar. Hasilnya adalah 90 juta. Wow. Kenapa bisa hasilnya 90 juta? Itu tadi rumus dari temennya si Dennis Kosen. Tanpa persennya se. Oke, kita coba. Kalau dimasukin tanpa pakai persen. Ini kita hapus persennya. 900.000. Oke. Oke, nggak ada total sama sekali. Itu karena kenapa itu hasilnya tadi pagar-pagar? Karena kita tidak memperbesar selnya. Karena dia tidak cukup tadi, makanya dia menjadi pagar-pagar. Oke.
Oke. Nah, ini rumusnya sebenarnya sudah benar. Tetapi itu dia jadi kurang bagus. Oke. Rumus sebenarnya itu adalah sama dengan kita coba pakai buka kurung. Kalau di matematika bagaimana caranya? Yang pertama kali dikerjain itu biasanya adalah si buka kurungnya ya, benar ya, buka kurung tutup kurung, di dalam buka kurung tutup kurungnya. Nah, kita buat buka kurung. Kita masukin I4-nya itu adalah 4.500.000. Benar ya? Kemudian kita buat kali 2 J4. Kita tutup. Oke, itu kalau tadi kita udah dapat hasilnya adalah 9 juta. Benar ya, 9 juta. Kemudian kita buat dikali 10%. Nah, begini adalah rumus yang benarnya. Oke, kemudian kita enter. Maka hasilnya muncul 900.000. Nah, begini yang benar ya. Kalau tadi kita tidak buat persennya itu sama aja bohong ya, biarpun hasilnya sama. Karena kita menghitung jumlahnya sih 10%-nya. Oke, paham maksud saya? Nah, I4 dapat dari mana ini? J4 ini 10% dari atasnya. Oke, baru hasilnya adalah 900.000. Oke, ayo sepilih satu orang yang tidak aktifin kameranya. Sepilih satu orang cara untuk menghitungnya. Oke, sepilih Clarissa Valentio. Clarissa Valentio, ayo bagaimana cara untuk menghitung PPN 10%? Clarissa Valentio. Satu kali. Ayo, yang lain bagaimana? Yang aktif nggak ngaktifin kameranya nih, kemana nih orangnya nih? Banyak yang tidak mengaktifin. Atau Almira Laura Lim. Almira Laura Lim. Bagaimana cara untuk menghitung PPN 10%? Sebarusan udah ngomong. Oke. Atau yang udah aktifin kamera lah ini, saya pilih satu. Justin. Ayo Justin. Bagaimana cara untuk menghitungnya? Ini saya pilih di sini. Rumusnya Oke. Tadi yang pertama bagaimana Justin? rumusnya yang Sama-sama seperti tadi yang di atas nih. Ayo, sama dengan sama dengan iya, Sir. oke, yang I, pertama kita buat jangan lupa buka kurung. Oke, buka kurung. Kemudian kita isi I4, apa? Sir. Apa? I4. I4, Sir. Oke, benar ya. Di I7. Ini I7 ya, bukan I4. Ini nomor 4, tapi kalau kita klik garis, ini berada di I7 nih. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, sama dengan I7 dikali berapa? Dikali J7 ya, Sir. Oke, benar. Kemudian, Tutup kurung benar. Kemudian, kali 10%, Sir. 10%. Nah, benar ya. Nah, ini adalah jawabannya, cara untuk menghitungnya. Oke, nah dari sini kita tinggal cari. Thank you, Justin. Oke, nah itu hal yang mudah. Untuk PPN dia sudah terjawab. Oke, ini kenapa tadi tiba-tiba ada muncul kosong. Oke, untuk kita abaikan aja nih. Oke, nah selanjutnya setelah kita masuk ke PPN, kita menghitung subtotalnya. Oke, kita buat di sini adalah subtotal. Kalau subtotal itu adalah jumlah dari semua yang kita beli. Oke, jumlah dari semua yang kita beli. Oke, cara menghitungnya ada yang tahu tidak? Apa rumus yang kita pakai? Cara untuk menghitung subtotal. Kita pakai rumus apa nih? Sama dengan, benar ya, kita memakai rumus SUM. Oke, ayo satu orang kita pakai rumus SUM. Kemudian apa nih? Bagaimana? Ayo, bagaimana rumus untuk menghitung SUM? Saya rasa itu jawabannya bukan pakai SUM. Kalau SUM itu apa bacaan ini? Penjumlahan data. Benar ya?
Sum itu fungsinya adalah penjumlahan data. Kalau ini, oke, kalau kita pakai rumus sum, itu bagaimana menghitungnya? Ini kita berkali, bukan menambah. Kalau namanya penjumlahan berarti untuk ditambah. Ada yang tahu tidak kita pakai rumus apa? Atau tidak memakai rumus? Sum H4 tambah J4. Kita tes. Sum ini ya, H4 ditambah J4. Nih. Kemudian apa lagi nih? Habis itu apa lagi? Kalau kita menghitung ini, itu sama aja. Oke, ini katanya J4 atau I4? J4. Oke, kalau kita ini buat menjadi J4, nah ini J4. Hasilnya itu salah ya, 5.400.000. Oke, coba kita buat seperti rumus temannya. Temannya berkata rumusnya seperti begini. Oke, itu kurang tepat rupanya rumusnya ya. Tadi siapa tadi, Dennis Kosen. Itu kurang tepat, ini tadi saya copy paste, itu tidak bisa. Jadi dia terblok semua, hasilnya adalah true. Itu kenapa jawabannya menjadi true. Oke, jawabannya itu seperti begini. Kita di sini untuk menghitung subtotal, kita tidak perlu memakai rumus. Oke, caranya sama cara untuk menghitung sum. Caranya sama untuk menghitung PPN 10%. Tadi bagaimana cara untuk menghitung rumus PPN 10%? Ayo satu orang. Sama dengan buka kurung. 4.500.000 dikali 2, itu hasilnya adalah 9 juta. Oke, nah kemudian kita tadi di sini memakai yang namanya kali 10%, benar ya? Kita memakai yang namanya di sini kali 10%, tetapi karena ini sudah ada hasilnya, maka di sini kita tinggal buat nih ditambah ini PPN 10%-nya. Nah, terus enter. Oke, hasilnya kenapa false? Oke, ini coba kita hapus dulu ya, kita ulang. Oke, nah ini biasanya rumusnya adalah seperti begini, sama dengan ini 4.500.000 dikali 2. Ini coba kita buat gini saja. Oke, ini hasilnya seharusnya bukan false. Kalau kita kalikan hasilnya ini tadi 9 juta, coba kita buat sini ya. Juta dikali ini 9 juta, kemudian ini kita buat buka kurung, tutup kurungnya, ditambah 900.000. Nah, ini adalah hasilnya 9.900.000 yang harus dibayar. Oke, ini saya tidak tahu kenapa hasilnya adalah false. Oke, delete. Nah, ini adalah hasilnya 9.900.000. Kenapa hasilnya adalah 9.900.000? Karena 4.500.000 kita beli dua barangnya menjadi 9 juta. Harga pajaknya 900.000, maka hasilnya adalah 9.900.000. Ini kita tinggal tarik untuk ke bawahnya. Di bagian subtotalnya udah pada paham belum? Cara untuk menghitungnya. Udah pada paham ya? Paham. Oke, nah ini ya. H4 kali 4. Kalau ini kita contoh nih di notebook. Kalau di notebook itu sama aja, sama dengan buka kurung 6.500.000 dikali 2, kali 5, nih, ditambah 3.250 ini. Oke, maka hasilnya 37.750.000. Oke, setelah ini waktu kita tinggal kurang dari 1 menit lagi. Nah, sampai di sini cara untuk menghitung PPN sama subtotal udah pada paham tidak? Paham ya? Nah, kalau paham, kemudian disinilah baru kita menggunakan yang namanya adalah sum.
Oke, atau total belanja. Oke. Kalau dimaksud total belanja itu berarti ini kita buat dulu. Nah, disinilah baru kita memakai rumus SUM. Lihat ya, disinilah kita baru